Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali video kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Narendra Awangga. Saya dari kelas A1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer hingga saat ini. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung yang bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian mesin tersebut diberi nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Komputer ini mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 oleh Alan Turing. Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut, ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Kemudian, komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama di dunia. Kemudian seiring berkembangnya zaman, lahirlah bahasa pemrograman pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh seorang ilmuwan komputer wanita yang bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman tersebut kemudian diberi nama COBOL untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi komputer. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama programa 101 atau 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran programa 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Kemudian, lahirlah komputer pribadi. Pada tahun 1970-an, dapat dibilang sebagai era lahirnya komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Komputer era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive.
Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes, kurang dari 1 pekan setelah dirilis. Aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Sekian dari video saya mengenai sejarah perkembangan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.